Pertama-tama, siapkan 5 buah sosis. Di sini saya menggunakan sosis sapi. Bunda boleh menggunakan sosis ayam ya, sesuai selera aja. Ini sosisnya yang ukuran kecil, panjangnya sekitar 9 cm. Ini saya beli di pasar, harganya sekitar Rp700 aja. Sosis ini saya potong menjadi 4 bagian, jadi nanti satu resep ini akan menghasilkan 20 potong. Tapi nanti yang kepakai hanya 19 potong aja ya. Sosis ini saya goreng sebentar agar matang, karena nanti camilan kita cuma digorengnya sebentar aja. Kalau nggak digoreng terlebih dahulu, ini khawatir nanti nggak terlalu matang sosisnya. Nah, ini sosisnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga cabai merah keriting. Ini kurang lebih ada 9 buah ya bun ya. Ini saya iris tipis. Di sini saya menggunakan cabai merah segar seperti ini karena kebetulan di tempat saya cabai merah lagi murah-murahnya. Tapi kalau misalnya di tempat bunda sedang mahal, ini boleh diganti ya dengan cabai bubuk, karena memang cabai bubuk itu lebih stabil harganya jika digunakan untuk bahan baku jajanan untuk dijual. Nah, ini udah ya, ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga 2 batang daun bawang, ini yang ukuran agak besar, ini sudah saya cuci bersih dan saya iris tipis. Nah, ini udah selesai ya, daun bawangnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga mie kuning atau mie kenduri ya. Ini saya beli 1 pak seperti ini, harganya Rp10.000. Isinya ada 500 gram. Tapi untuk satu resep ini yang terpakai hanya 200 gram aja. Mie ini akan saya rebus sampai lunak. Nah, ini airnya udah mendidih ya. Kalau udah mendidih seperti ini, bisa kita masukkan aja mie-nya. Ini kita masak sampai mie-nya ini lunak dan matang. Tapi jangan terlalu kelembekan ya bun ya. Nah, seperti ini udah cukup. Ini udah matang. Ini bisa langsung kita matikan aja api kompornya. Dan ini kita tiriskan dulu. Nah, ini mie yang tadi barusan kita rebus. Kemudian ini saya gunting-gunting terlebih dahulu biar nggak terlalu kepanjangan. Nah, seperti ini udah cukup ya. Dan karena ini wadahnya terlalu kecil, ini akan saya pindahkan ke dalam wadah yang lebih besar untuk nanti lebih mudah saat pencampuran bahan lainnya. Kemudian masukkan juga kaldu bubuk sebanyak 2 saset. Di sini saya memasukkannya secara bertahap aja ya, agar lebih tercampur merata. Di sini saya tidak menambahkan bumbu yang lain karena menurut saya 2 bungkus kaldu bubuk ini nanti rasanya udah cukup gurih dan enak banget. Jika sudah dimasukkan semua kaldu bubuknya dan sudah tercampur rata, kemudian masukkan juga 2 batang daun bawang yang tadi sudah kita iris tipis. Serta masukkan juga cabai merah yang tadi sudah diiris tipis. Nah, ini kita aduk ya sampai rata. Ini saya mengaduknya menggunakan tangan aja biar lebih mudah. Lagian ini minyak juga udah dingin ya. Ini kita aduk sampai cabai dan daun bawangnya ini benar-benar tercampur rata dengan mie-nya. Kemudian saya juga menambahkan 3 sendok makan tepung terigu. Ini 3 sendok makan munjung ya bun ya. Dan saya juga memasukkannya secara bertahap dan diselingi dengan air sekitar 3 sendok makan. Jadi tepung terigu dan air ini sebagai pengikatnya biar nanti kue kita nggak ambyar. Dan karena kadar air pada mie yang tadi sudah kita rebus itu berbeda-beda, jika setelah ditambahkan 3 sendok makan tepung terigu serta air, adonan punya bunda masih belum bisa dibentuk-bentuk dan masih ambyar, bunda boleh menambahkan lagi tepung terigunya sampai didapatkan adonan yang bagus dan mudah dibentuk-bentuk. Oh ya, memang ini adonannya agak lengket ya bun ya. Jadi saat mengadonnya, sebaiknya bunda menggunakan sarung tangan plastik seperti ini. Nah, ini punya saya adonannya udah bagus. Ini adonannya udah kokoh, nggak lagi ambyar. Dan ini sudah siap untuk kita bentuk-bentuk. Kemudian ambil sedikit adonan, ini sekitar 28-30 gram aja. Kemudian ini kita isi dengan sosis yang tadi sudah kita potong-potong dan goreng sebentar. Ini kita tutup ya, dan menutupnya harus sampai benar-benar rapat, sambil kita kepal-kepal seperti ini. Nah, ini kita kepal-kepal sampai sosisnya ini benar-benar tertutup dan bentuknya agak lonjong, serta teksturnya padat. Nah, jadinya seperti ini. Bagaimana mudah ya bun ya cara membuatnya? Ambil sedikit adonan, ini sekitar 28-30 gram. Kemudian ini kita isi dengan sosis yang tadi sudah kita potong 4 dan goreng sebentar. Kemudian ini kita tutup dan dikepal-kepal. Jika bunda membuat seperti yang ada di video, maka satu resep ini akan menghasilkan sekitar 19 mie kepal isi sosis seperti ini. Jika sudah diisi dengan sosis, ini bisa bunda stok ya bun ya. Jadi jika bunda ingin membuat untuk jualan keesokan harinya, ini bisa bunda buat 1 hari sebelumnya. Tinggal bunda masukkan aja ke dalam wadah yang tertutup rapat dan disimpan di kulkas bawah.
kemudian dijual ataupun digoreng keesokan harinya. Atau ini bisa juga langsung digoreng. Untuk menggorengnya, saya menggunakan pelapis telur yang ditambahkan sedikit garam agar lebih gurih. Untuk satu resep ini, satu telur ukuran kecil seperti ini udah cukup. Yang penting ini telurnya dikocok sampai benar-benar lepas ya bun ya. Karena kalau bunda gak mengocok telurnya ini sampai benar-benar lepas, ini nanti penggunaan telurnya akan boros. Ciri-ciri telurnya ini sudah terkocok lepas dengan bagus, ini nanti ketika kita sendok, telurnya nggak mudah tertarik ke bawah. Siapkan minyak dalam wajan secukupnya. Jika minyaknya udah panas, ini bisa langsung kita celupkan mie kepal sosisnya ke dalam kocokan telur. Ini kita goreng ya, dan saat bunda memasukkan mie kepalnya ini ke dalam penggorengan, ini apinya dikecilkan terlebih dahulu. Dan jika sudah dimasukkan semua ke dalam wajan, ini baru apinya bisa kita naikkan ke level sedang. Ini kita masak sampai telurnya ini berwarna agak kecoklatan di kedua sisinya. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Nah, ini punya saya udah matang ya. Ini permukaan telurnya juga udah berwarna kecoklatan. Ini udah cakep banget. Ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjutkan menggoreng sampai selesai. Nah, ini mie kepal pertama tadi yang kita goreng ya. Ini terlihat sangat menarik dan menggoda selera. Ini terlihat lezat banget. Siapa yang menyangka jika camilan kita kali ini hanya terbuat dari bahan-bahan yang sangat sederhana dan murah meriah. Selain dijual satuan, ini juga bisa bunda kemas ya menggunakan plastik mika seperti ini. Ini punya saya ukuran 7x14 cm dan ini bisa diisi 5 buah. Boleh juga ditambahkan saus sambal saset sebagai pelengkap. Jika menggunakan plastik mika dan saus sambal saset seperti ini, silahkan disesuaikan lagi untuk harga jualnya. Atau jika bunda ingin kemasan yang lebih elegan, misalnya untuk dijadikan snack box, ini bisa bunda kemas menggunakan plastik bening seperti ini. Ini adalah plastik OPP yang ukuran 9x9 cm yang saya gunting agar ukurannya menjadi pas. Kemudian saya juga menambahkan stiker thank you seperti ini. Jika dikemas seperti ini, semakin menarik ya bun ya, dan pastinya akan menaikkan nilai jualnya. Jika bunda tertarik membeli plastik OPP dan stiker thank you seperti ini, agar lebih mudah, saya sudah menulis link pembelian online-nya di kolom deskripsi. Silahkan dicek. Atau jika ingin dijual di sekolahan, misalnya di SD atau SMP, ini bisa banget. Dan agar tampilannya lebih menarik, ini saya tusuk menggunakan tusuk sate seperti ini. Karena kan biasanya anak-anak tuh paling suka ya dengan jajanan yang ditusuk sate seperti ini. Dan untuk pelengkapnya, bunda bisa menambahkan saus sambal encer. Cara membuatnya sangat mudah, hanya saus sambal kental yang ditambahkan dengan sedikit air matang. Jika ada anak-anak yang membeli, bunda tinggal masukkan aja ke dalam plastik perempatan seperti ini. Ini bisa diisi 2 buah, kemudian disiram dengan saus encer yang tadi sudah kita buat. Nah, jadinya seperti ini, sangat menarik ya bun ya. Soal rasa, ini enak banget. Ini mie-nya lembut, gurih, ada pedas-pedasnya dari cabenya, berpadu dengan lezatnya sosis yang ada di sebelah dalam. Ini enak banget, mantep, gurihnya pas, apalagi dimakan dengan saus sambal seperti ini. Semakin menambah cita rasa lezatnya. Jika makan satu, bunda pasti kurang. Ini sangat recommended untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Oh ya, perkiraan modal untuk satu resep ini adalah Rp11.700, menghasilkan 19 buah. Jadi modal satuannya sekitar Rp615. Nah, ini masih bisa bunda jual ya, dengan harga mulai dari 1.000 sampai 2.000-an aja. Untuk rincian modal dan resep sudah saya tulis di deskripsi, silahkan dicek. Tapi untuk rincian modal dan harga jual, ini hanya perkiraan ya bun ya, hanya hitungan kotornya aja, silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang bunda keluarkan. Apalagi terkadang harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Ada yang lebih murah, ada juga yang lebih mahal. Terima kasih ya sudah menonton videonya, semoga bermanfaat dan jualan bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, bunda siapkan keju. Di sini saya menggunakan keju cheddar yang ekonomis aja. Ini saya beli di pasar, harganya Rp13.000 per 250 gram. Ini yang merek Winchis ya. Dan untuk satu resep ini, bunda hanya memerlukan sekitar 60 gram aja. Ini kejunya saya potong kecil-kecil seperti ini, dan ini sengaja nggak saya parut. Karena jika diparut biasanya setelah digoreng kejunya ini akan menghilang. Tapi jika dipotong dadu seperti ini, nanti setelah digoreng masih akan terlihat kejunya
kejunya. Nah, jika sudah, kejunya ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga 6 sendok makan susu SKM putih. Nah, kalau sudah, ini susu SKM-nya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita akan menyiapkan ubinya. Di sini saya menggunakan ubi madu warna orange. Ini saya beli di pasar, harganya Rp8.000 per 1 kilonya. Ubi ini akan saya kukus sampai lunak, tapi sebelumnya ini akan saya potong kecil-kecil terlebih dahulu agar nanti mudah matangnya. Nah, ini akan saya cuci bersih dan saya kukus. Ini dikukus kurang lebih sekitar 20 menitan aja atau sampai ubinya ini matang dan lunak. Nah, ini punya saya udah lunak ya. Dan selagi ubinya ini masih hangat, ini akan saya haluskan. Di sini saya menghaluskannya menggunakan sendok aja. Jika Bunda membuat dalam jumlah banyak untuk jualan, Bunda bisa menggunakan alat yang lain ya agar lebih mudah dan cepat. Nah, seperti ini udah halus. Jika sudah halus seperti ini, Bunda bisa memasukkan 6 sendok makan susu SKM yang tadi sudah kita siapkan. Kemudian masukkan juga 60 gram keju yang tadi sudah kita potong dadu kecil-kecil. Nah, ini kita aduk ya sampai rata. Setelah tercampur merata dengan susu dan keju, ini rasanya jadi enak banget, manis dan sangat lezat. Padahal membuatnya sangat simpel ya Bun ya. Nah, ini punya saya udah rata. Jika sudah rata seperti ini sudah siap untuk kita jadikan sebagai isian. Tapi sebelumnya kita akan menyiapkan kulit lumpianya dulu ya. Di sini saya menggunakan kulit lumpia yang bungkusan seperti ini. Ini saya beli di pasar, harganya Rp8.000, isinya sekitar 50 lembar. Ini yang ukuran kecil ya Bun ya. Dan untuk satu resep ini Bunda hanya memerlukan 30 lembar kulit lumpia. Oh ya, kita siapkan juga larutan perekatnya ya. Untuk larutan perekatnya mudah, saya hanya menggunakan 1 sendok makan tepung terigu yang dicampur dengan secukupnya air. Ini nggak usah kental-kental amat ya Bun ya, kekentalannya sedang aja, seperti ini udah cukup. Ini sudah siap untuk kita jadikan sebagai larutan perekat. Nah, ini udah ada kulit lumpia 30 lembar serta ubi keju yang tadi sudah kita siapkan dan larutan terigu sebagai perekat. Kemudian ambil 1 lembar kulit lumpia dan letakkan di atasnya ubi keju susu. Ini kita menggunakan bantuan 2 sendok ya agar lebih mudah. Ini sudah saya timbang, berat isian ubinya sekitar 20 gram. Ini kita bentuk agak segitiga ya. Kemudian kita lipat seperti ini kiri kanannya dan kita lipat lagi ke atas. Jangan lupa kiri kanannya diberi larutan terigu sebagai perekat, kemudian dilipat membentuk segitiga. Nah, jadinya seperti ini. Bagaimana mudah ya Bun ya cara membuatnya? Ambil 1 lembar kulit lumpia, kemudian letakkan di atasnya isian ubi keju susu. Ini sekitar 20 gram ya ubinya. Kemudian kita bentuk seperti segitiga. Kemudian kita lipat seperti ini. Jangan lupa bagian kiri kanannya kita beri larutan terigu sebagai perekat. Jika mudah membuat seperti yang ada di video, maka satu resep ini bisa menghasilkan sekitar 30 lumpia isi ubi keju susu seperti ini. Jika sudah diisi semua, ini bisa Bunda stok ya. Jadi kalau misalnya Bunda ingin membuat untuk jualan keesokan harinya, ini bisa Bunda buat 1 hari sebelumnya. Tinggal Bunda masukkan aja ke dalam wadah yang tertutup rapat, kemudian disimpan di kulkas bawah dan dijual ataupun digoreng keesokan harinya. Atau ini bisa langsung digoreng ya. Siapkan minyak secukupnya dalam wajan. Ini kita panaskan dan jika minyaknya udah panas, bisa langsung kita masukkan aja lumpia ubi kejunya. Ini kita goreng menggunakan api sedang sampai kulit lumpianya ini keruh crispy dan berwarna agak kecoklatan. Nah, ini satu sisinya udah berwarna agak kecoklatan ya. Ini bisa kita balik agar matangnya merata. Nah, ini 2 sisinya udah mateng. Ini udah berwarna kecoklatan kulit lumpia juga udah kriuk crispy. Ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjutkan menggoreng sampai selesai. Nah, ini yang barusan kita goreng tadi. Ini terlihat sangat crispy, sangat lezat. Warnanya orange-orange kelihatan dari luar. Siapa yang menyangka jika camilan kita kali ini hanya terbuat dari bahan-bahan yang sederhana dan murah meriah. Selain dijual satuan, ini juga bisa Bunda kemas ya menggunakan plastik mika. Ini punya saya plastik mika yang ukuran 7x14 cm. Nah, ini bisa diisi 3 buah ya. Jika menggunakan plastik mika seperti ini, silahkan disesuaikan lagi untuk harga jualnya. Atau ini juga bisa Bunda kemas satuan dengan lebih cantik dan elegan menggunakan
menggunakan plastik OPP seperti ini. Ini punya saya ukuran 9 x 9 cm. Saya juga menambahkan stiker thank you. Jika dikemas menggunakan plastik OPP dan diberi stiker seperti ini, pasti akan menaikkan nilai jualnya. Silahkan disesuaikan lagi untuk harganya. Jika Bunda tertarik membeli plastik OPP dan stiker thank you agar lebih mudah, saya sudah menuliskan link pembelian online di deskripsi. Silahkan dicek. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini jika dimakan hangat-hangat, kulit lumpianya kriuk crispy berpadu dengan lembut dan legitnya ubi susu yang ada di sebelah dalam. Juga berasa ada kejunya. Ini rasanya enak dan mewah banget. Ini benar-benar lezat. Ini perpaduan yang sangat cocok. Ubi dengan keju dan susu. Jika makan satu Bunda pasti kurang. Ini sangat recommended untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Oh ya, perkiraan modal untuk satu resep ini adalah Rp17.920, menghasilkan 30 buah. Jadi modal satuannya sekitar Rp597. Nah, ini masih bisa Bunda jual ya, dengan harga mulai dari 1.000 sampai 2.000-an aja. Untuk rincian modal dan resep sudah saya tulis di deskripsi, silahkan dicek. Tapi untuk rincian modal dan harga jual, ini hanya perkiraan ya Bun ya, hanya hitungan kotornya aja, silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang Bunda keluarkan. Apalagi terkadang harga di setiap daerah bisa berbeda-beda, ada yang lebih murah, ada juga yang lebih mahal. Terima kasih ya sudah menonton videonya, semoga bermanfaat dan jualan Bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, siapkan wadah bersih, kemudian masukkan tepung terigu protein tinggi sebanyak 250 gram. Di sini saya menggunakan tepung cakra yang curah aja, yang repack. Ini lebih murah dibandingkan kita membeli yang kemasan kiloan. Kemudian tambahkan juga gula pasir sebanyak 50 gram. Kuning telur 1 butir, ini putihnya nanti akan kita gunakan sebagai pencelup sate manir ya. Tambahkan juga ragi sebanyak 2 sendok teh. Serta air sebanyak 90 ml. Kemudian ini kita aduk sampai rata. Di sini saya mengaduknya menggunakan tangan aja ya, biar lebih mudah dan cepat. Nah, ini sudah agak rata. Kemudian Bunda boleh memasukkan margarin sebanyak 30 gram atau sekitar 2 sendok makan. Setelah dimasukkan margarin, ini akan kita ulen. Di sini saya mengulenya menggunakan tangan aja ya. Dan jika mengulen menggunakan tangan, saya biasanya sekitar 15 menitan atau sampai adonan ini menjadi kalis. Dan ciri-ciri adonan ini kalis, nanti adonannya tidak mudah sobek saat kita lebarkan sampai tipis. Oh ya, saat di awal ini memang adonannya akan terasa agak lengket dan basah, tapi nggak apa-apa, nanti setelah adonan ini kalis dan di proofing, adonan akan menjadi lebih elastis dan tidak lagi lengket. Oh ya, satu lagi untuk raginya, jika Bunda untuk jualan, jangan gunakan ragi instan yang saset ya, gunakan yang ragi curah aja, karena harganya jauh lebih murah dibandingkan ragi instan yang saset. Kalau di tempat saya, ragi instan curah itu per 100 gramnya hanya Rp5.000, sangat jauh berbeda dibandingkan dengan ragi saset yang harganya Rp5.000 per 100 gram. Nah, ini adonan saya udah kalis ya. Ini udah saya ulen sekitar 15 menit. Kemudian ini akan saya istirahatkan terlebih dahulu selama kurang lebih 1 jam. Atau sampai adonan ini mengembang 2 kali lipat. Tapi itu tergantung suhu di daerah Bunda ya. Kalau di daerah Bunda panas, proofing akan lebih cepat. Jangan lupa ditutup agar adonan kita nggak kering. Sambil menunggu adonannya ini di proofing, kita akan menyiapkan isinya. Pertama-tama Bunda siapkan kerupuk. Di sini saya menggunakan kerupuk udang yang berwarna merah seperti ini. Ini harganya murah, saya beli di pasar harganya Rp4.500 per 250 gram. Ini walaupun murah meriah, tapi rasa udangnya sangat terasa dan enak. Dan untuk satu resep ini, kita memerlukan hanya 150 gram aja. Kerupuk ini akan saya lunakan, tapi sebelumnya saya akan menyiapkan bumbu-bumbunya terlebih dahulu. Siapkan 2 siung bawang putih. Ini bawang putihnya sudah saya cuci bersih dan saya giling halus. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini bawang putihnya sudah halus dan ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga cabai merah keriting. Di sini saya menggunakan 4 buah aja. Ini sudah saya iris tipis-tipis. Cabai dan bawang ini akan kita tumis sebentar. Siapkan minyak secukupnya untuk menumis. Ini jika sudah panas, kemudian masukkan bawang putih yang tadi sudah kita giling halus. Juga masukkan cabai merah yang tadi sudah kita iris tipis.
Nah, ini kita masak ya sampai bawang dan cabenya ini matang dan wangi. Nah, seperti ini udah cukup ya. Kemudian masukkan 150 gram kerupuk udang dan tambahkan sekitar 600 ml air. Ini kita masak sampai airnya ini mendidih. Nah, ini airnya udah mendidih ya. Jika sudah seperti ini, boleh dimatikan api kompornya. Kemudian ini kita tutup dan kita biarkan selama kurang lebih 1 jam. Atau sampai kerupuknya ini benar-benar melar dan lunak. Sambil menunggu kerupuknya ini lunak, kita akan menyiapkan bahan lainnya. Siapkan mie kuning atau mie kenduri. Ini saya beli 1 pak, harganya murah, hanya Rp10.000, isinya 500 gram. Tapi yang terpakai untuk satu resep ini cuman 100 gram aja. Mie ini akan saya rebus. Nah, ini airnya udah mendidih ya. Jika sudah mendidih seperti ini, langsung kita masukkan mie-nya. Dan ini kita masak sampai lunak. Tapi jangan sampai kelembekan amat ya bun ya. Seperti ini udah cukup. Ini bisa kita matikan api kompornya dan ini kita tiriskan terlebih dahulu. Nah, ini mie yang barusan kita angkat, ini akan saya gunting-gunting terlebih dahulu biar nggak terlalu kepanjangan saat nanti kita jadikan sebagai isian. Nah, seperti ini udah cukup ya. Kemudian selagi masih hangat, tambahkan sekitar setengah sendok makan minyak sayur. Ini agar nanti minyaknya nggak saling menggumpal dan lengket walaupun sudah dingin. Ini kita aduk sampai minyaknya ini benar-benar tercampur merata dengan mie-nya. Nah, seperti ini udah cukup ya. Kemudian siapkan juga 3 buah sosis. Di sini saya menggunakan sosis sapi. Bunda boleh menggunakan sosis ayam ya, sesuai selera aja. Sosis ini saya beli di pasar, harganya Rp770. Panjangnya sekitar 12 cm. Sosis ini saya potong kecil-kecil dan untuk bentuknya bebas ya bun ya. Yang penting kecil aja agar nanti mudah saat kita jadikan sebagai isian. Jika sudah dipotong-potong semua, ini akan saya goreng sebentar. Ini saya goreng sosisnya agar nanti permukaannya lebih kokoh ya, nggak mudah hancur. Siapkan minyak secukupnya dalam wajan untuk menggoreng. Kemudian ini kita masukkan aja ya sosisnya. Ini kita masak sampai sosisnya ini matang dan agak berkulit. Jangan lupa dibalik ya agar matangnya merata. Nah, seperti ini udah cukup. Ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan. Ini sosisnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga 2 batang daun bawang. Ini yang ukuran besar. Ini sudah saya cuci bersih dan saya iris tipis. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini daun bawangnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita akan lihat kerupuk yang tadi kita diamkan agar menjadi melar. Nah, ini punya saya udah benar-benar melar ya. Kerupuknya udah lunak dan airnya juga sudah menyusut. Ingat, ini kerupuknya harus sampai benar-benar lunak dan melar ya bun ya, agar hasilnya banyak dan lebih hemat. Jika kerupuknya ini nggak lunak dan benar-benar melar, nanti hasilnya cuma sedikit dan pastinya lebih boros jika untuk jualan. Jika misalnya setelah 1 jam kerupuk punya bunda belum lunak dan airnya sudah sangat menyusut, bunda boleh menambahkan sedikit air ya. Kemudian dididihkan dan didiamkan kembali sampai kerupuknya ini benar-benar lunak dan airnya agak menyusut. Ini setelah dilunakkan, kerupuknya menjadi sangat lebar-lebar ya. Jadi ini akan saya gunting sedikit biar ukurannya menjadi agak kecil. Setelah digunting-gunting, kemudian ini bisa kita hidupkan api kompornya dengan api kecil aja untuk mengurangi kadar airnya, karena ini airnya masih ada sedikit-sedikit ya. Kemudian masukkan mie yang tadi sudah kita goreng. Ini mie-nya kita masukkan semua aja. Masukkan juga sosis yang tadi sudah kita potong kecil-kecil dan goreng sebentar. Kemudian ini kita aduk rata ya. Ingat, apinya kecil aja ya bun ya. Jika sudah rata, kemudian masukkan garam setengah sendok teh, kaldu bubuk 1 sendok teh, dan lada bubuk 1/4 sendok teh. Juga gula pasir ya, setengah sendok teh aja. Nah, ini kita aduk sampai rata. Jika suka, bunda boleh menambahkan bubuk kencur ya. Boleh juga kencur segar agar rasanya nanti benar-benar seperti seblak. Tapi kalau saya seperti ini aja, nggak saya tambahkan kencur. Masukkan juga 2 batang daun bawang yang tadi sudah kita iris tipis. Nah, ini kita aduk sampai rata. Ini bisa kita koreksi rasanya ya. Jika sudah oke, ini bisa langsung kita matikan api kompornya. Jika api kompornya sudah mati, kemudian saya menambahkan sekitar 1 sendok teh cabai bubuk. Tapi kalau misalnya bunda lebih suka pedas, bunda boleh menambahkan cabai bubuknya lagi. Karena memang 1 sendok teh cabai bubuk ini menurut saya sih nggak terlalu pedas ya, cuman pedas-pedas sedang aja. Nah, ini kita aduk sampai rata, dan jika sudah rata, ini seblak mie-nya sudah siap untuk kita jadikan sebagai isian. Sekarang kita akan melihat adonan roti yang tadi kita proofing.
Nah, ini rotinya udah mengembang 2 kali lipat ya, dan ini saya buang gasnya terlebih dahulu. Ini adonannya sudah lebih elastis, sudah nggak lagi lengket, dan sudah lebih mudah untuk kita bentuk-bentuk. Adonan ini akan saya bagi menjadi 16 bagian. Ini saya membaginya dikira-kira aja ya. Kalau Bunda mau hasil yang lebih akurat, boleh menggunakan timbangan. Setelah dibagi menjadi 16 bagian, kemudian ambil satu bagian adonan. Ini kita pipihkan ya, dan kita lebarkan, karena ini akan kita isi dengan seblak mie sosis pedas. Ini sudah saya timbang, berat isi seblaknya ini hanya sekitar 15 gram aja. Kemudian ini kita tutup kembali sampai rapat, karena jika tidak benar-benar rapat, nanti bisa terbuka saat digoreng. Kemudian ini kita bentuk bulat-bulat lagi. Dan jika sudah bulat, kemudian ini kita pipihkan, agar nanti bentuknya menjadi agak lebar dan besar. Bagaimana mudah ya Bun ya cara membuatnya? Jika Bunda hanya membuat satu resep adonan roti, ini isian seblaknya nanti masih sisa banyak banget, karena isian seblak ini cukup untuk mengisi sekitar 50 roti. Jadi nanti isiannya ini hanya terpakai sepertiganya aja ya Bun ya. Jika sudah diisi semua, ini akan kita istirahatkan dulu ya untuk proofing yang kedua selama kurang lebih 10 menit. Dan jika sudah proofing yang kedua, ini akan langsung kita panir. Untuk pelapisnya, saya menggunakan putih telur, sisa adonan yang tadi kita ambil kuning telurnya ya. Ini putih telurnya harus kita kocok terlebih dahulu, agar penggunaannya lebih hemat. Karena jika putih telurnya ini nggak dikocok, penggunaan putih telur untuk memanir akan menjadi lebih boros. Kemudian celupkan roti ke putih telur, ini pastikan semuanya terbaluri ya dengan putih telur. Kemudian ini langsung kita baluri kembali dengan tepung panir. Nah, jadinya seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Jika sudah ditepung panir semua, ini akan langsung kita goreng ya Bun ya. Siapkan minyak secukupnya dalam wajan. Ini kita panaskan menggunakan api sedang aja. Dan jika sudah panas, ini apinya bisa kita kecilkan. Kemudian kita masukkan rotinya. Ini kita masak dengan api sedang cenderung kecil sampai rotinya ini matang dan tepung panirnya ini menjadi crispy. Jika Bunda ingin hasil roti yang mulus dan tidak pecah-pecah, ini harus sering dibalik-balik. Karena kalau kita nggak sering balik, ini terkadang rotinya permukaannya akan agak retak-retak. Nah, jika sudah seperti ini, dua sisinya udah berwarna agak kecoklatan dan tepung panirnya juga udah crispy, ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjutkan menggoreng sampai selesai. Nah, ini yang barusan kita goreng. Ini kelihatan gendut-gendut dan crispy banget. Sangat menarik dan lezat. Siapa yang menyangka jika camilan kita kali ini hanya terbuat dari bahan-bahan yang sederhana dan murah meriah. Selain dijual satuan, ini juga bisa Bunda kemas menggunakan plastik Mika brownies seperti ini. Dan ini bisa diisi 4 buah. Boleh juga ditambahkan saus sambal saset sebagai pelengkap. Jika menggunakan plastik Mika brownies seperti ini dan saus sambal saset, silahkan disesuaikan lagi ya untuk harga jualnya. Atau ini juga bisa Bunda kemas menggunakan plastik OPP seperti ini. Ini punya saya yang ukuran 10 x 10 cm. Saya juga menambahkan stiker thank you seperti ini. Jika Bunda tertarik membeli stiker thank you dan plastik OPP seperti ini, agar lebih mudah, saya sudah menuliskan link pembelian online-nya di kolom deskripsi. Silahkan dicek. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini jika dimakan hangat-hangat, bagian luarnya crispy banget. Dan rotinya lembut, berpadu dengan seblak sosis pedas yang ada di sebelah dalam. Ini kerupuk udangnya enak banget, kenyal-kenyal, lembut, gurih banget. Juga ada pedas-pedasnya. Pokoknya ini enak mantep. Jika makan satu, Bunda pasti kurang. Ini sangat recommended untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Oh ya, perkiraan modal untuk satu resep ini adalah Rp13.500, menghasilkan 16 buah. Jadi modal satuannya sekitar Rp843. Nah, ini masih bisa Bunda jual ya, dengan harga mulai dari 1.000 sampai 2.000-an aja. Untuk rincian modal dan resep sudah saya tulis di deskripsi, silahkan dicek. Tapi untuk rincian modal dan harga jual, ini hanya perkiraan ya Bun ya, hanya hitungan kotornya aja. Silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang Bunda keluarkan. Apalagi terkadang harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Ada yang lebih murah, ada juga yang lebih mahal. Terima kasih ya sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat dan jualan Bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama, Bunda siapkan ikan giling. Ini jenis ikan giling yang ikan baji-baji ya. Ini saya beli di pasar, sudah digiling halus seperti ini. Harganya Rp12.000 per 250 gram. Ini punya saya masih agak beku ya, baru saya keluarkan dari freezer. Kemudian tambahkan 125 ml minyak sayur kualitas bagus. Jangan gunakan yang bekas menggoreng ya Bun ya. Kemudian tambahkan juga 1 butir telur. Di sini saya menggunakan ukuran sedang. Kemudian ini akan kita mixer kurang lebih 5 menit dengan kecepatan paling tinggi. Oh ya, Bunda boleh menggunakan jenis ikan yang lain ya, yang penting ekonomis. Dan menurut saya ikan baji-baji ini rasanya cukup enak dan warnanya juga putih. Dan yang penting harganya lebih ekonomis ya dibandingkan kita menggunakan ikan yang agak mahal seperti ikan tenggiri. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini sudah saya mixer kurang lebih 5 menit dan ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Tapi ini jangan dibiarkan di suhu ruang ya Bun ya. Kita simpan di kulkas bawah aja. Kita akan menyiapkan bahan lainnya terlebih dahulu. Kemudian siapkan wadah yang agak besar dan masukkan tepung terigu sebanyak 250 gram. Di sini saya menggunakan tepung terigu curah biasa aja yang 1 kilonya Rp10.000. Kemudian ini kita siram dengan air mendidih sebanyak 500 ml. Ingat, ini airnya harus benar-benar mendidih ya Bun ya, baru diangkat dari kompor agar nanti hasilnya bagus. Kemudian ini kita aduk sampai benar-benar tercampur rata. Nah, ini udah rata ya, ini akan saya dinginkan terlebih dahulu. Ini saya letakkan di depan kipas angin biar lebih cepat dingin. Sambil menunggu adonan terigu ini dingin, kita siapkan bahan lainnya. Siapkan 5 siung bawang putih dan 5 siung bawang merah. Ini sudah saya cuci bersih ya, dan akan saya giling halus. Jika Bunda membuat dalam jumlah yang banyak, Bunda boleh menggunakan blender untuk menghaluskannya, tapi airnya jangan banyak-banyak ya saat memblender, dan mungkin nanti Bunda akan perlu menambahkan sedikit tepung sagu lagi di adonannya, karena efek dari penambahan air saat memblender. Nah, ini sudah selesai digiling halus dan ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita akan lihat tepung terigu yang tadi kita dinginkan. Nah, ini punya saya udah dingin ya. Jika sudah dingin seperti ini, kemudian Bunda boleh memasukkan garam 1,5 sendok makan datar, kaldu bubuk 1 saset, dan setengah sendok teh lada bubuk. Kemudian masukkan juga 5 siung bawang putih dan 5 siung bawang merah yang tadi sudah kita giling halus. Dan terakhir masukkan ikan giling yang tadi sudah kita mixer dengan minyak dan telur. Nah, ini kita aduk sampai rata ya. Dan agar lebih mudah, di sini saya mengaduknya menggunakan tangan aja karena ini terigunya juga udah dingin ya, jadi bisa lebih mudah dan cepat. Ini adonannya lumayan cair, jadi masih cukup enteng mengaduknya. Nah, jika sudah rata seperti ini, kemudian masukkan tepung sagu sebanyak 500 gram. Untuk tepung sagunya ini, saya gunakan tepung sagu curah biasa aja, yang 1 kilonya Rp11.500. Untuk tepung sagu ini bisa Bunda ganti dengan tepung tapioka ya, tapi kalau untuk jualan, gunakan aja yang murah meriah. Kalau di tempat saya, tepung sagu curah itu harganya lebih ekonomis dibandingkan dengan tepung tapioka. Nah, ini kita aduk ya sampai tercampur rata, dan karena kadar air pada tepung dan ikan giling itu berbeda-beda, jika punya Bunda setelah ditambahkan 500 gram tepung sagu, adonannya masih terasa lembek dan basah, Bunda boleh menambahkan sedikit tepung sagu lagi sampai didapatkan adonan yang bagus, tidak lagi lengket di tangan dan mudah untuk dibentuk-bentuk. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini punya saya adonannya udah bagus, ternyata 500 gram tepung sagu punya saya ini ngepas ya, dan ini udah nggak lengket lagi. Ini sudah mudah untuk kita bentuk-bentuk. Seperti ini udah cukup, kita sudah siap untuk lanjut ke tahap berikutnya. Kemudian ambil sedikit adonan, ini sudah saya timbang, beratnya sekitar 20 gram. Ini kita giling-giling di tangan ya, sampai membentuk sempol. Nah, jadinya seperti ini. Bagaimana? Mudah ya Bun ya cara membuatnya? Ambil sedikit adonan, ini kira-kira 20 gram. Kemudian ini kita giling-giling di tangan sampai membentuk sempol. Jika Bunda membuat seperti yang ada di video, maka satu resep ini bisa menghasilkan sekitar 80 sempol otak-otak ikan seperti ini. Jadinya banyak banget ya Bun ya. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Jika sudah dibentuk semua, ini akan kita rebus. Siapkan air yang agak banyak dalam panci. Ini kita didihkan ya. Jangan lupa diberi sedikit minyak sayur agar nanti kue kita nggak saling lengket saat direbus. Nah, ini bisa kita langsung masukkan aja ya otak-otak sempolnya. Karena panci saya kecil, ini saya merebusnya sebagian aja dulu ya secara bertahap. Ini kita masak sampai matang, dan ciri-ciri sudah matang, ini nanti akan mengambang dengan sendirinya. Nah, seperti ini udah mengambang ya. Ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan.
Selagi sempol otak-otak ikannya ini masih panas dan permukaannya masih basah, ini langsung kita baluri dengan tepung panir. Sebenarnya Bunda bisa aja ya memanirnya saat dingin, tapi tentu Bunda memerlukan lagi larutan terigu sebagai pencelupnya. Nah, itu pasti biaya lagi ya. Selain itu kelebihannya, jika Bunda memanirnya selagi panas, ini tepung panir kita lebih bersih karena tidak ada yang menggumpal dari larutan terigu jika kita memanirnya menggunakan adonan pencelup dari larutan terigu. Nah, jika sudah dipanir semua, ini bisa Bunda stok ya. Jadi kalau misalnya Bunda ingin membuat untuk jualan keesokan harinya, ini bisa Bunda buat 1 hari sebelumnya. Tinggal Bunda masukkan aja ke dalam wadah yang tertutup rapat, kemudian disimpan di kulkas bawah dan dijual ataupun digoreng keesokan harinya. Atau ini juga bisa Bunda frozen ya. Jika disimpan dalam keadaan beku, ini bisa tahan sampai 1 bulan. Atau ini juga bisa langsung kita goreng aja. Siapkan minyak secukupnya. Ini minyaknya kita panaskan ya. Dan jika sudah panas, ini bisa langsung kita masukkan aja otak-otak ikannya. Ini kita goreng menggunakan api sedang sampai tepung panirnya ini crispy dan berwarna agak kecoklatan. Nah, ini salah satu sisinya udah berwarna agak kecoklatan. Ini bisa kita balik agar matangnya merata. Nah, ini sempol otak-otak ikannya udah matang ya. Tepung panirnya udah crispy dan permukaannya udah berwarna kecoklatan. Jika sudah seperti ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjutkan menggoreng sampai selesai. Nah, ini yang barusan kita goreng tadi. Ini terlihat permukaannya sangat crispy. Dari menggorengnya tadi aja, wangi ikannya sudah tercium kemana-mana, sedap banget. Siapa yang menyangka jika camilan kita hanya terbuat dari bahan-bahan yang sangat sederhana dan murah meriah. Selain dijual satuan, ini bisa Bunda kemas ya menggunakan plastik mika. Ini punya saya yang ukuran 7x14 cm dan ini bisa diisi 6 buah. Boleh juga ditambahkan saus sambal saset sebagai pelengkap. Jika menggunakan plastik mika dan saus sambal saset seperti ini, silahkan disesuaikan lagi ya untuk harga jualnya. Atau jika misalnya Bunda menjual di depan sekolahan, misalnya di depan SD ataupun SMP, ini bisa Bunda tusuk menggunakan tusuk sate ya. Biasanya anak-anak kan suka banget tuh dengan jajanan yang pakai tusuk sate seperti ini. Dan untuk sausnya, Bunda kalau mau praktis gunakan aja saus sambal encer. Cara membuatnya sangat mudah, hanya saus sambal kental yang diencerkan dengan sedikit air matang. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini praktis banget. Ini sausnya udah siap untuk kita bawa ke lapak. Jika ada anak-anak yang membeli, tinggal Bunda masukkan aja ke dalam plastik seperempatan seperti ini. Ini bisa diisi 3 buah, kemudian tambahkan sedikit saus encer. Nah, jadinya seperti ini. Soal rasa jangan diragukan lagi, ini enak banget. Ini jika dimakan hangat-hangat, permukaannya crispy banget, berpadu dengan lembutnya otak-otak ikan yang ada di sebelah dalam. Ini ikannya terasa enak banget, gurih, sedap, apalagi dimakan menggunakan saus sambal seperti ini, semakin menambah cita rasa lezatnya. Ini sempol otak-otak crispy-nya sama sekali nggak alot. Ini lembut dan akan tetap lembut walaupun sudah dingin. Ini jika Bunda makan satu pasti kurang. Ini sangat recommended untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Oh ya, perkiraan modal untuk satu resep ini adalah Rp32.750, menghasilkan 80 buah. Jadi modal satuannya sekitar Rp409. Nah, ini masih bisa Bunda jual ya, dengan harga mulai dari 1000-an aja. Untuk rincian modal dan resep sudah saya tulis di deskripsi, silahkan dicek. Tapi untuk rincian modal dan harga jual, ini hanya perkiraan ya Bun ya, hanya hitungan kotornya aja, silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang Bunda keluarkan. Apalagi terkadang harga di setiap daerah bisa berbeda-beda, ada yang lebih murah, ada juga yang lebih mahal. Terima kasih ya sudah menonton videonya, semoga bermanfaat dan jualan Bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.